فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ikhwas sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram masih di bab Izalatun Najasah wa bayanuha atau bayanu, menghilangkan najis dan penjelasannya. Di terjemahan insyaallah kita mulai di hadis 26 dan di kitab ana hadis 9. Hadis tentang mensucikan pakaian dari air kencing anak kecil. Ya itu ya insyaallah ya. Baik, fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Samh radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusadu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil ghulami akhrajahu Abu Dawud والنسائي وصححه الحاكم. Baik. Pembahasan kita kali ini ya ikhwah, jazakallahu khair, kaifiyah atau tata cara mensucikan pakaian dari kencingnya al-ghulam dan al-jariyah. Al-ghulam itu anak bayi kecil, anak bayi belum disapih. Al-jariyah yang laki-laki. Al-jariyah anak bayi perempuan yang belum disapih. Taib an Abi As-Samh radhiyallahu anhu. Abu As-Samh ini termasuk mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ada istilah namanya maula. Maula itu mantan budak. Maulanya Abu Bakar berarti mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Yang kadang-kadang mantan budak tersebut akan mendedikasikan dirinya untuk menjadi khadim setelah merdeka, menjadi pembantu orang yang telah memerdekakannya. Ya, di zaman itu. Dan nama asli dari Abu As-Samh yaitu Iyad pakai hamzah, bukan Iyad tapi Iyad pakai hamzah dan dal. Dan Ibnu Abdul Bar menghikayatkan tentang Abu As-Samh Iyad ini, innahu dhalla wa la yudra aina mata. Abu As-Samh ini suatu ketika tersesat dan tidak diketahui di mana atau kapan dia wafat. Jadi majhulul hal atau disebut juga sebagai dhal, yaitu atau mafqud, ya, kehilangan, orang yang hilang. Jadi tidak tahu kapan beliau wafat radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Dawud, An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Pensahihan Al-Hakim terhadap hadis itu kadang-kadang ya dikritisi oleh sebagian ulama. Ya. Terutama di kitab Al-Hakim, yaitu kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Kadang-kadang Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahihun ala syartihima. Ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Syarat Bukhari dan Muslim ini syarat yang paling ketat daripada seluruh kitab-kitab sunan atau kitab-kitab hadis. Yang lebih ketat dari keduanya adalah syaratnya Imam Bukhari terhadap hadis-hadisnya di Sahih Bukhari. Karena
Imam Muslim mensyaratkan bagi setiap dari rijal sanad dalam suatu hadisnya dalam Sahih Muslim diharuskan satu zaman dan ada kemungkinan as-sama', kemungkinan mendengar hadis dari perawi kepada syekhnya. Itu persyaratan yang ketat dalam Sahih Muslim. Ada kemungkinan talaqi atau sama', kemungkinan mendengar. Jadi rantai sanad di setiap hadis Sahih Muslim itu paling minimalnya antar rawi kepada syekhnya itu ada kemungkinan mendengar. Adapun dalam Sahih Bukhari lebih ketat lagi. Setiap rantai dari sanad hadis Sahih Bukhari ya bukan yang mu'allaq tetapi yang full, maka itu bukan hanya imkanut talaqi atau imkanus sama', melainkan harus ada itsbat dan kepastian antar dari perawi ini pasti pernah bertemu dan pernah menimba ilmu dari syekhnya. Begitu. Maka Sahih Bukhari ini kitab yang paling asah setelah Al-Quran karena ketatnya kriteria yang diterapkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sanad setiap hadis dalam Sahih Bukhari. Beda dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kadang-kadang ada hadis dhaif di situ. Jadi ketika antum membaca suatu kitab, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, maka berarti itu di luar kriteria Sahih Bukhari sanadnya. Ala kulli hal seperti itu dalam ilmu hadis. Adapun Al-Hakim, maka Al-Hakim rahimahullah, sebagian ulama atau banyak dari para ulama mengatakan Al-Hakim itu mutasahilun fi tashihil hadis. Orang yang bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Dan orang yang bermudah-mudah dalam menyatakan sanad hadis ini sesuai kriteria Bukhari dan Muslim. Dan juga Imam Az-Zahabi ketika berusaha untuk men-scan dan juga memperhatikan kitab Al-Mustadrak. Jadi Imam Al-Hakim itu ulama awal 5 Hijriah, Imam Az-Zahabi ulama abad 8 Hijriah. Ya, setelah 300-an tahun kemudian Imam Az-Zahabi meneliti kitab Al-Mustadrak dan ada tidak sedikit dari hadis-hadis atau penilaian Imam Al-Hakim yang dita'qib atau dikritisi oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ala kulli hal di sini itu hanya materi tentang hadis ya, tentang takhrij, tentang tentang rijal hadis atau mustalah hadis. Tapi itu bukan itu yang kita akan bahas insyaallah. Di sini dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah dalam kitab Sunan beliau yang masyhur dalam kitab At-Taharah dari Abu Samah sebagaimana hadis ini, tapi hadis ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah versi shortened, yaitu versi qasirnya, versi ringkasnya. Ya, potongan bukan ringkas, versi potongannya. Ya, sementara ada versi lengkapnya. Abu As-Samah ini maula Rasulullah SAW, mantan budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, yang tadi Anda bilang kadang-kadang mantan budak yang dibebaskan oleh seseorang maka dia akan membantu orang yang membebaskannya. Maka kata Abu As-Samah, kuntu akhdimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza arada an yaghtasil, ketika beliau ingin mandi, maka beliau nyuruh walini qafak, yaitu tolong hadap ke sana, apa bahasa Indonesianya, hadap ke sana dan belakangi saya, halangi saya dari pandangan orang-orang dengan tubuhmu, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Karena zaman dulu itu nggak seperti zaman sekarang cara mandinya. Dulu banyak mandi atau BAB dan semisalnya itu di baroz, namanya baroz, dan baroz itu adalah al-ard al-munkhafid. Baroz itu adalah bagian bumi di padang pasir yang menurun, sehingga orang-orang tidak bisa melihat siapa yang mandi atau BAB dan semisal di situ. Ya. Dan Rasulullah minta Abu As-Samah untuk menghadap ke arah kota, ya. Dan beliau mandi di situ supaya orang dari arah kota tidak ada yang melihat, gitu loh.
Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Maka kemudian fa'asturuhu bih, maka aku pun kemudian menutupinya. Fa'utiya bihasanin aw Husain. Namun kemudian ada ya, didatangkan kepada Nabi SAW Hasan atau Husain. Siapa itu? Cucunya Nabi SAW, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fabala ala sadri. Kemudian Rasulullah SAW kencing di dadanya Rasulullah SAW. Ya, dan ini Rasulullah ketika dikencingi masih memakai baju. Faji'tu aghsiluhu, maka aku pun datang untuk mencuci pakaian Rasulullah SAW yang terkena dengan air kencingnya Hasan atau Husain. Maka kata Nabi SAW, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Persis seperti ini. Ya, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Dicuci kalau misalnya itu dari baul air kencing, baul itu air kencing. Ya. Al-jariyah itu fatat, yaitu perempuan kecil. Fityah minan nisa, perempuan, anak perempuan kecil. Ya. Dan maksudnya jariyah di sini. Jadi jariyah itu bisa dua makna, lawan dari ghulam. Yaitu anak perempuan yang belum balighah. Itu jariyah. Itu makna pertama. Makna kedua dari jariyah adalah as-saghira allati fi zamanir radha', yaitu anak bayi perempuan yang belum disapih. Ya. Anak bayi perempuan yang masih menyusui sebagai makanan primernya. Ini dua makna ya, ikhwan. Jadi jariyah ada dua makna. Imma anak perempuan yang belum balighah, biasanya belum 10 tahun, atau makna kedua yaitu anak kecil, anak bayi yang belum disapih atau makanan primernya masih air susu. Dan al-ghulam kebalikannya tadi. Wa yurashu min ghulam. Al-ghulam adalah as-saghir, yaitu anak bayi laki-laki yang masih disusui, masih kebutuhan primernya atau makanan primernya, qutnya, makan pokoknya adalah air susu. Taib, dikatakan oleh para ulama masalah di sini atau sebentar, yughsal berarti pakaiannya yang bekas kena kencing anak perempuan yang belum disapih itu dicuci. Dalam bahasa lain yundah. Dan yurashu min baulil ghulam, kalau anaknya laki-laki ngencingin pakaian orang tuanya atau siapa, maka bekas kencingnya itu yurash, diperciki dengan air terarsir sampai full semuanya kena. Paham bedanya ikhwan? Apa bedanya ghusl dengan rash? Mal farq? Apa bedanya ikhwan? Ya, so. Dicuci sama dicipratin, ya beda lah ya. Kalau misalnya dicuci, maka melazimkan adanya air yang lebih banyak dan melazimkan ada inzalul ma. Yaitu airnya itu ketika misalnya kain gitu, nih kain ya, antum nyuci, maka melazimkan harus ada air yang turun gitu loh, kotorat. Ya, tetesan. Itu menunjukkan dia dicuci, ada air yang sail, ada air yang mengalir dengan simbahan itu. Tapi kalau rash, maka kan antum cukup giniin. Apakah itu melazimkan air banyak? Belum tentu. Antum cukup genggam gini terus giniin aja, kan dikit. Dan belum tentu juga apa? Tertetes-tetes. Oke? Makanya wudu itu untuk ghusl wajh, ghusl yadain, kemudian ghusl rijlain, itu pakai ghusl. Airnya harus ngalir, bukan yang dicipratin doang. Ya. Kalau misalnya kita wudu pakai hand spray, pocket spray atau misalnya, ya kan? Spray gini kan, ngumpulin air gitu. Kalau masih sedikit banget dan itu bagi kita air tersebut kalau di muka itu ya bukan ghusl namanya. Paham gak di sini? Beda kalau misalnya pakai air rokok gini,
Antum kayak gini ciprat set gitu kan penuh tuh, bisa insyaallah, atau pakai air gelas atau gimana. Itu bedanya ikhwan. Ghusl dengan rash, dengan masah juga beda. Ghusl itu dia mencuci dengan simbahan air yang melazimkan adanya air untuk mengalir atau tetesan yang berjalan. Kalau misalnya rash itu tata cara airnya sedikit dan tatanya dipercikan namanya. Kalau misalnya masah itu lembab tangannya, lembab dan dioles, itu bedanya. Jadi menanggulangi air kencing bayi laki-laki yang belum disapih itu dicipratin, bukan enggak harus dicuci, walaupun kalau dicuci fadhal. Dan bukan dioles, bukan diusap, karena bahasa yurash bukan yumsah. Oke, paham enggak di sini, ikhwan? Baik. Nah, al-jariyah dan al-ghulam di sini itu dia yaitu khusus. Di sini maknanya khusus yaitu malam yakulit ta'am. Jadi hukum ini muqayyad. Karena asli al-jariyah dan al-ghulam itu anak kecil, mau usia berapa kek yang penting belum baligh. Maka ditakid, diikat hukum ini dengan apa? Man lam ya'kulit ta'am, yang belum memakan makanan. Karena dalam hadis Ummu Qais juga disebutkan riwayat tersebut lam ya'kulit ta'am. Juga dalam riwayat Muslim disebutkan lam yablugh an ya'kulat ta'am, yaitu tidak sampai memakan makanan. Nah, tapi maksudnya adalah lam yakun at-ta'amu qutan lahu li sigharih, yaitu ketika makanan itu belum menjadi makanan pokok karena dia masih kecil. Artinya qutnya yaitu makanan pokoknya bayi ini adalah al-laban. Laban itu apa laban? Susu. Baik laban ini laban adamiyah atau labannya bahimah. Baik susunya ini susu manusia, ibu susunya atau ibu kandungnya, atau susu binatang ternak. Misalnya bayi ini memang sedari awal dikasih susu kambing terus misalnya, maka ini berarti masih hukum ini berlaku buat dia, ya. Atau bisa juga haliban mujaffafa, yaitu susu yang dikeringkan, dibubuk susu, tapi susu asli. Paham ya? Muskilahnya sekarang ini susu bubuk atau susu itu lebih dominan gula bukan susu. Bener gak ikhwan? Ya. Yang susu sapi murni kayak gitu-gitu biasanya nggak bentuk bubukannya. Ya susu bentuknya cairan susu. Yang di mall-mall, yang di toko-toko itu kan beli susu ini, beli susu itu, rata-rata apa? Lebih dominan gula dan manis dan seterusnya. Apalagi yang kental, susu kental manis dan semisalnya itu kan. Yang waktu kecil kita buat roti terus taruh di roti itu. Sekarang masih enggak? Masih. Allah ya, masih. Anda nggak percaya, soalnya antum nggak nyediain anak itu di sini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya susu itu sebagai makanan pokok, bukan sesekali makan itu sebagai makanan pokok. Jadi ibrahnya di makanan pokok. Mungkin antum pertanyaan bertanya-tanya nih, lo bukannya rata-rata bayi diberi makan cracker misalnya? Cracker apa namanya? Biskuit, ya kan ya? Biskuit Roma, enggak? Dikasih ke susu atau air atau gimana gitu, terus melempem nggak tuh? Dikasih ke anak gitu, ya, dikasih ke anak, anaknya mulai nggak mau, nanti ibunya makan, ya. Taib, apakah cracker itu termasuk susu? Bukan. Tapi kalau sesekali makan itu dan primernya tetap susu utamanya, maka tetap disebut dihukumi dengan makan minum susu terutama. Ya, begitu ya, itu ibrahnya. Apakah air kencing bayi ini najis? Najis tetap, walaupun laki atau perempuan. Penanggulangan untuk air kencing bayi laki-laki yang lebih ringan bukan berarti it doesn't mean bahwasanya itu adalah tidak najis, bukan. Itu tidak berarti tidak najis, tetap najis.
Namun penanggulangan syar'inya diatur oleh Allah dan Rasulnya dengan cara ini dan kita taati gitu loh. Soal hukum tetap najis, tapi soal penanggulangan maka ini diserahkan kepada syariat. Caranya begini gitu loh. Oke? Baik. Jadi ini terjadi ijma'. Ya, ijma' kata Imam Nawawi akan kenajisan apa? Air kencing baik laki-laki atau perempuan, anak kecil, laki-laki atau perempuan. Hadis ini menunjukkan dengan mafhumnya kalau misalnya air kencing aja itu dihukumi najis, maka apa? Maka adhirah atau buroz atau teleknya anak kecil hukumnya apa? Najis juga. Najis juga. Hanya gimana? Treatmentnya gimana? Penanggulangannya. Anak bayi perempuan anak laki-laki, anak bayi laki-laki juga juga. Pop juga gitu. Apakah penanggulangannya dibedakan? Dalam konteks ini tidak. Karena dalam hadis hanya di masalah baul yaitu air kencing. Adapun pup maka sama hukumnya. Sama hukumnya najis dan sama penanggulangannya. Oke. Kif? Mafhum di sini paham, ikhwan? Oke, jelas insyaallah. Kita menuju ke hadis berikutnya, fadhal. Ahsanallahu ilaik. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه بخاري مسلم أحمد. قال berkata Asma bukan Asma bint Abi Bakar. Di sini hadis tentang tata cara membersihkan baju daripada darah haid. Kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang apa? Fi damil haidhi yusibu thawb. Yaitu tentang fi di sini artinya tentang. Ya. Ya, fi di sini artinya tentang. Fi kadang-kadang artinya about, tentang. Dam al-haid, darah haid. Dan darah haid ini menunjukkan sehatnya pemiliknya. Jadi darah haid ini dam tabi'i ya'tadul untha fi awqatin ma'lumah 'inda bulughiha. Ya, wa qabiliyatiha lil hamli. Itu definisi dari darah haid. Darah haid adalah damun tabi'iyun ya'tadul untha fi awqatin ma'lumah. Ya, yaitu dam, darah yang sifatnya tabi'i. Bangun. Jupri, bangun Jupri. Bangun Jupri. Nama antum siapa? Dayat. Hikayat, masyaallah. Dah kayak filmnya Deddy Mizwar, Hikayat Pengembara. Damun tabi'i, yaitu darah yang bersifat natural. Kenapa disebut natural? Karena dia sifatnya memang ada terwujud pada perempuan dan tanpa ada faktor lain dari penyakit atau apa enggak. Dari obat enggak. Dia dam tabi'i, keluar karena siklusnya. Walaupun kadang-kadang siklusnya berantakan, entah karena Covid, sebelumnya Covid atau karena hamil, sesar, atau karena pikiran, atau karena keturunan dan seterusnya. Tapi yang penting itu melekat ada pada perempuan, karakteristik perempuan gitu. Ini dam tabi'i. Dan darah tersebut memang asli seperti itu, bukan karena penyakit tertentu. Oke? Dam tabi'i ya'taduhul untha, yang biasa ada pada perempuan. Ya, yang biasa menjadi siklus perempuan.
fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang terketahui, ghaliban ya. Umumnya begitu. Umumnya perempuan mengetahui siklus haidnya, ya enggak? Tapi kadang ada dengan sebab tertentu yang enggak tahu lagi siklus haidnya. Mau dibilang menopause tetap haid, mau dibilang haid kadang-kadang seperti menopause. Bisa 2 bulan sekali. Ya, jadi kadang-kadang ada yang enggak tahu. Dengan izin Allah. Inda bulughiha, setelah balighnya dia. Jadi keluarnya darah haid menunjukkan dia sudah baligh. Wa qabiliyatiha lil haml, dan darah haid ini menunjukkan dia menerima kehamilan. Artinya dia bisa hamil. Dan kalau misalnya sudah tidak haid lagi, artinya apa? Menopause. Dan menopause itu relatif kan? Perempuan maksudnya nggak bisa dijadwalkan kapan dia menopause kan? Ada yang 60 tahun baru menopause. Ada yang 50 tahun udah menopause. Ada yang 40 sekian tahun menopause. Itu beda-beda. Tergantung dengan hormon, keturunan, atau pikiran. Kalau antum, ikhwan, menopause gak? Oh enggak, antum jos terus sampai tua juga. Iya, makanya perhatikan ikhwan, bahwa saya di antara yang tidak Allah Ta'ala lihat nanti hari kiamat dapat azab yang pedih, di antara adalah orang tua renta tapi masih zina. Na'udzubillah min dzalik. Laki-laki itu walaupun sudah tua renta masih ada pikiran tentang untuk jima, masih ada. Beda dengan perempuan. Ya. Masih ada pikiran untuk saweran, dangdutan itu juga ada itu. Kalau antum lihat di dangdutan koplo-koploan di pentas-pentas kadang mbah kakung loh. Mbah kakung loh. Itu wajahnya aja udah kayak batu nisan. Tapi masih saweran, masih ayo sampai gitu tuh loh. Dan pakai songkok pula. Pakai batik, pakai sarung. Ya malu lah kita ngelihatnya. Lihat, masih kayak gitu loh. Lah kalau Mbah Putri kan enggak ada kayak gitu. Enggak ada Mbah Putri. Enggak ada. Ya maksudnya enggak ada mikirin cowok gitu, enggak ada Mbah Putri. Wis aku pengennya istiqomah gitu aja ke Mbah Putri. Kalau Mbah Kakung itu masih ada pikiran kayak gitu. Contoh yang juga populer kan Kong Tile. Lihat Kong Tile, udah tua masih pengen nikah kan? Tuh, ya. Jadi harus belajar dari situ ya, ikhwan. Mereka kalau antum masih tetap satu aja, berarti antum jos, masya Allah antum. Setianya luar biasa, sampai tua, masya Allah. Jadi sampai tua seperti itu laki-laki itu. Ya. Kenapa kita bicara itu? Ya, dari menopause. Laki-laki nggak ada menopause-nya. Kecuali kalau penyakit atau apa. Dia usia 70 pun masih mungkin untuk bisa melakukan hubungan seksual. Namun kontrol ketika ada berita seorang kakek tua dia menikah selagi berzina, nauzubillah min dzalik. Udah renta, tua, jantung nggak kuatan, kan namanya melakukan hubungan suami istri itu kan memerlukan sport jantung juga, beneran. Iya. Kalau si perempuannya sport jantungnya deg-degan, kalau laki-laki sport jantungnya itu adalah kekuatannya gitu loh. Nah, di gerakan keempat, kok bisa tahu detail ya? Enggak, di beritanya kayak gitu. Sahih, di beritanya kayak gitu. Dan ana thiqah dalam berita ini gitu loh. Antum harus percaya, ini kabar yang sahih. Langsung dari orangnya. Dan ini ternyata si kakek ini menyewa seorang pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Usia udah 70 sekian loh. Menyewa seorang seawewe pelacur terus dizinahi, dan di gerakan keempat nggak kuat, kecapean dan langsung diam. Blok gitu. Dibangun-bangunin nggak bangun. Mati. Dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu seburuk-buruk orang sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah maafkan kita dan menjaga kita dari setiap fahsya dan munkar. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika laki-laki itu dia tidak ada darah haid, tidak ada menopause, berarti ini adalah hibah dari Allah Azza wa Jalla, karunia dari Allah Azza wa Jalla untuk laki-laki memiliki kekuatan dan keinginan seksual walaupun usia 50 ke atas. Perempuan aja kadang-kadang usia 40 saja
itu sudah nggak begitu mikirin hubungan seksual. 40 ke atas, kadang-kadang begitu. 40 ke atas, ya. 50 udah nggak mikirin, bahkan susah buat ngelayanin seperti lu nggak bisa. Nah, seperti itu. Adapun laki-laki Allah berikan hibah yang besar untuk masalah ini. Ya. Taib. Nah, darah haid yusibu thawb, mengenai apa? Mengenai pakaian. Di zaman itu tidak ada softtex. Ya. Mengenai pakaian. Seandainya itu terjadi, tahuttuhu, apa kemudian yang diperintahkan oleh Nabi SAW, tahuttuhu, hendaklah dia yaitu di sini tak li ta'nis, bukan tak lil mukhatab, tak lil ghaibah, dia, ya. Hatta yahuttani yahuttuna, tahuttani yahtutna, ya. Taib, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Ada 4 hal. Pertama, tahuttuhu, yaitu kerik. Karena ini kan sudah apa? Sudah kering. Thumma taqrusuhu, kemudian kucek dengan air. Kucek dengan air. Bil ma'. Thumma tandahuhu, kemudian siram dengan air, ya. Tandah, nadah itu seperti ghusl. Siram dengan air, basuhlah dengan air, thumma tusalli fihi. Kemudian salat dengan mengenakan baju tersebut. Itu kronologinya. Maka lakukan seperti itu. Itu untuk apa? Darah haid, karena darah haid ini lebih tebal. Ya, dan ketika dia kering, maka ketebalan itu akan berefek ya pada ketebalan kekeringannya. Maka dikerik dulu. Kemudian dibasuh, dikucek dengan air, kemudian dibersihkan dengan air sampai bersih. Dan kemudian silakan sholat. Taib. Hadis ini menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Wajib untuk dicuci, baik sedikitnya maupun banyaknya. Sedikitnya kan tetap kelihatan karena darah haid warnanya itu pekat, ya, dan sangat kelihatan. Najisnya darah haid ini ijma' ulama, ya, ijma' ulama rahimahumullah. Bagaimana dengan sesuatu yang keluar dari 2 jalur? Sesuatu yang keluar dari selain 2 jalur. Sesuatu yang keluar dari jalur, ya, depan atau belakang, baik darah, kencing, dan seterusnya, semuanya najis kecuali mani. Oke? Yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, semuanya najis kecuali apa? Mani. Taib. Bagaimana kalau ketika antum menunaikan hajat, BAB, yang keluar paku, beling, peniti, najis nggak? Ya pasti keluarnya dia bersamaan dengan, ya itu T41 itu. Taib. Bagaimana kalau misalnya paku, beling, dan peniti tersebut antum cuci dengan deterjen cuci, najis nggak? Ayo. Najis nggak? Udah dicuci dengan dibersihin dengan deterjen, cuci udah bagus kembali seperti semula. Bukan paku lah, ya serem banget. Peluru. Benda konkret yang nggak hancur di pencernaan. Kelereng, sekalian botol Sprite misalnya. Ya, misalnya hal kayak gitu, kelereng, pecahan ini, pecahan itu misalnya. Atau bersihin kemudian sampai bersih. Tambah deterjen, tambah Dettol biar nggak gatel-gatel. Asepso sekalian. Nah, kira-kira gimana? Masih najis nggak? Tidak. Karena dia masih dalam keasliannya. Oke? Baik. Udah nggak usah diterusin, nggak enak soalnya ngomong itu. Kalau yang keluar cacing, bisa terjadi anak-anak terutama.
Apakah ia binatang najis? Sebagian ulama mengatakan kalau ia keluar dari dalam maka dia najis di hukumnya, karena ada pada dia ada zat najis. Tapi kalau misalnya cacing tersebut hanya berkisar di bagian pantatnya, bukan di bagian dalam, maka ini wallahu alam tidak najis. Dan nggak perlu antum cuci juga cacingnya, ya. Begitu. Baik, kemudian sesuatu yang keluar bukan dari dua jalur, darah, ambel. Apa itu ambel? Umble. Umbel. Ya, kan tulisannya kan umble. Bacanya ambel. Ya. Do you know ambel? Kemudian darah dulu, darah. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan darah itu najis walaupun darah manusia. Darah di sini najis. Namun darah yang sedikit, secuil kecil itu ma'fuun anhu, dimaafkan. Dan yang dinajiskan hukumnya adalah darah yang mengalir atau ngocor atau keluar dengan banyak. Nah, ini yang dinajiskan. Begitu juga dengan darah yang berceceran. Nah, kayak itu dinajiskan. Adapun koreng kecil, antum kopek dikit ya, pinggiran koreng dikopek gatel gitu kan. Kemudian digagitin sama temen, semuanya kena semua. Kena semua, keluar semua, kekopek semua, keluar darah habis itu. Najis enggak? Enggak najis. Enggak najis ya. Tapi garing-garing kopeknya itu jangan dimakan habis itu, ya. Ini kayak gorengan, nih kayak remah-remah gorengan, jangan. Ya. Kemudian kalau misalnya darah kambing najis atau tidak? Najis. Itu yang lebih tepat. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak najis, tapi itu najis. Makanya, sebentar. Bolehkah menyembelih kambing Idul Adha atau misalnya di teras masjid? Teras yang anda maksud parkiran, bukan di lantai yang nyambung dengan masjid. Nah, sok, boleh nggak? Boleh atau enggak? Ayo, di teras masjid, antum nyembelih kambing, di situ kan darah bercucuran. Boleh atau tidak? Sok jawab ya. Boleh. Ada yang bilang nggak boleh nggak? Ayo, biar berani, ayo. Sok. Ada yang bilang nggak boleh menurut hatinya yang paling dalam. The jaws of his heart gitu. Hati yang terdalam, ayo. Tidak boleh? Boleh? Tahu dari mana? Kan antum belum izin sama DKM. Jadi harus tanya sama DKM, boleh apa enggak? Itu jawabannya. Antum enggak boleh mengatakan boleh atau enggak, minta izin dulu sama DKM. Karena itu wilayah otoritas DKM. DKM nazir terhadap tanah wakaf tersebut. Parkiran termasuk wakaf masjid bukan? Wakaf masjid boleh atau enggaknya tergantung dengan DKM. Kalau DKM nggak bolehin, boleh apa enggak? Nggak boleh. DKM-nya bolehin. Boleh. Kenapa boleh? Pertama, DKM bolehin. Kedua, ayo apa lagi? Nah itu ya, kedua itu. Setelah perizinan. Yang kedua, karena teras atau parkiran masjid ini bukan masjid secara zat. Dia adalah bagian dari wakaf untuk masjid, tapi dia bukan termasuk masjid. Makanya tidak ada sholat tahiyatul parkiran, tahiyatul teras, sih nggak ada kan? Nggak ada. Tahiyat masjid itu di masjidnya, di aulanya, di bangunannya. Lah bagaimana kalau misalnya parkiran di kanopi? Tetap itu parkiran, bukan bagian dari masjid. Oke, seperti itu. Maka boleh menyembelih binatang di situ. Boleh. Darahnya gimana? Ya darahnya kubur kayak di mana gitu. Boleh nggak mengubur darah di tanah parkiran? Boleh. Ya, maksudnya boleh di sini ya sebagai pembuangan, tidak masalah. Oke, seperti itu ikhwan.
Ya, jadi nggak masalah kalau mau antum nyembelih nanti di teras masjid, nggak masalah, asal teras tersebut bukan berubin bagian dari masjid. Kalau ubin yang nyambung dengan masjid, maka itu adalah masjid. Walaupun disebut teras, paham nggak di sini, Pak? Ya, kalau nyambung itu masjid. Oke. Kalau misalnya darah itu darah yang sedikit, dimaafkan, seperti yang keluar dari gigi, oke? Dimaafkan. Mimisan, kalau itu sedikit dimaafkan, tapi kalau ngocor, maka itu bisa menjadi najis. Bertetes-tetes gitu najis, maka sumbat, bersihkan. Gitu ya. Kalau misalnya darahnya tetes ke lantai gitu, wajib dibersihkan karena ini sudah masuk kategori darah yang berpotensi banyak, maka dibersihkan. Kalau umbel, gimana umbel? Najis atau tidak? Ayo. Kotor nggak umbel itu? Kenapa antum minum? Kalau kotor kenapa antum minum? You know? Hah? Waktu kecil gimana antum mah? Kalau gede kan kayak gitu, waktu kecil dibiarin keluar sampai kemudian dipayungin dengan bibir bawah. Ayo, gimana rasanya? Enak? Asin? Umbel itu tidak najis. Iya, dia jorok, gross, kotor. Iya, tetapi masalahnya dia tidak najis. Nah, sekarang kalau antum puasa, you drink that umbel. That umbel you drink it. Anta tashrab dzarikal umbel. Bulghum atau misalnya antum minum itu. Ulama berbeda pendapat. Kalau ulama Hanabilah, umbel yang padat, ya, boleh dicontohkan, ditaruh di sini boleh, kalau antum berani. Umbel yang padat atau umbel yang cair, selama itu sudah beda rasa, maka kalau ditelan bisa batal puasa ya, bagi ulama Hanabilah. Walaupun ana yakin pendapat yang antum lebih pilih adalah tidak membatalkan, karena ya berarti selama ini saya puasa batal dong gitu kan ya. Hah? Gitu enggak? Pernah enggak minum, bukan minum sih, nelen, jangan minum kayak minum di gelas gitu. Hah? Nelen pernah enggak ya, kawan? Ya pernah, mau enggak mau. Karena antum manusia, laki-laki pula. Dan mungkin tradisi pula gitu kan. Hah? Wallahu alam, pendapat yang lebih anak pegang sekarang adalah kalau dia masih di dalam mulut atau di dalam hidung gitu, maka semoga tidak membatalkan karena dia masih bagian dari seperti ludah dan semisalnya. Oke? Tapi kalau misalnya dia udah keluar dari tempatnya, dari hidung udah keluar, dari mulut udah keluar, dihirup lagi, maka dia bisa batal. Kalau dihirup terus ditelan dulu. Iya, misalnya udah keluar, ini kan udah keluar dari jendela, gitu kan, maka tirisannya terus dia ambil oleh mulutnya terus ditelan, lumayan lah daripada nggak ada makanan kan gitu kan, pas puasa lagi, maka ini berpotensi batal karena itu udah keluar. Atau umbel gitu terus antum buang belum 5 menit ya antum ambil lagi, maka ini berarti memakan sesuatu dari luar diri kita dan dimakan. Ini namanya makan atau minum. Ini yang nggak boleh. Ini yang membatalkan puasa. Walaupun cuma sekedar umbel gitu loh. Bahkan dalam mazhab Hanabilah tadi yang Anda sebutkan, walaupun di dalam mulut mereka menganggap ditelan batal puasanya. Ya begitu. Ya. Kalau bisa jangan dibiasakan, ya. Baik, di hadis berikutnya tafadhal. الله فيكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. Baik, di sini hadis berikutnya dan ini hadis terakhir insyaallah untuk hari ini. Al-afu yaitu pemaafan daripada bekas warna darah haid. Memang pada asalnya ketika suatu najis
mewarnai atau suatu hadis suatu najis ya melekat pada pakaian kemudian berefek mewarnai, maka pada asalnya itu ya kalau masih ada baunya dan warna tersebut masih mungkin untuk dihilangkan, maka pada asalnya wajib untuk dihilangkan karena masuk najasah hukmiyah. Tapi ini dimaafkan untuk warna darah haid karena pekatnya dia dan sulitnya untuk dihilangkan dari segi warnanya. Oke? Nah, kalau misalnya suatu pakaian, misal celana dalam, ada seseorang misalnya BAB di celana misalnya, kemudian udah dicuci, tapi ini qadarullah celana dalamnya warnanya putih gitu kan? Kan ada pengaruh warna gak kira-kira? Iya. Maka udah dicuci berkali-kali tetap aja warnanya pelangi. Nah, apakah itu membuat CD itu najis forever? Tidak, enggak najis forever. Selama udah usaha untuk membersihkan masih kayak gitu ya khalas. Ya, dan juga tidak tercium baunya ya khalas, sudah selesai. Dianggap suci, dimaafkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Khawlah ya Rasulullah, Khawlah berkata, wahai Rasulullah, fa illam yadhhabi dam, bagaimana kalau misalnya dam yang itu darah ini tidak pergi. Dan Khawlah ini Khawlah binti Yasar Al-Ansariyah. Dan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis munkar. Kenapa hadis munkar? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Secara makna bertentangan. Jadi ikhwan, ada hadis syadz, ada hadis munkar. Ya. Hadis syadz itu adalah jika kejadian begini, jika ada dua hadis sahih namun kontradiktif satu sama lain, tidak bisa dijamak, dikompromikan, dan salah satu hadis ini dilemahkan dari segi makna walaupun hadisnya sahih secara sanad sahih, maka hadis ini disebut hadis apa? Syadz. Dan hadis yang dikuatkan, yang dipakai menjadi hadis apa? Mahfuz. Itu jika kontradiksi antar dua hadis yang sahih. Yang satu lebih kuat dipanggil mahfuz, yang satu tidak dipakai dipanggil syadz, menyendiri, beda gitu, beda sendiri. Mas Arif mana Mas Arif? Enggak kelihatan Mas Arif ini. Izin. Cuti ya, baik. Terus kalau hadis sahih ya, ada nih hadis sahih bertentangan dengan hadis dhaif, udah dhaif bertentangan lagi sama sahih ya, maka hadis dhaif ini dinamakan hadis munkar dan hadis yang sahih dinamakan hadis ma'ruf. Oke? Paham ya? Itu hadis munkar. Maka hadis munkar adalah hadis dhaif yang maknanya bertentangan dengan hadis sahih. Itu munkar. Nah, di sini dinilai oleh sebagian ulama hadis ini memang dhaif secara sanad dan munkar secara makna. Kenapa begitu? Karena kata sebagian ulama zahirnya apa tadi? Zahirnya ini bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan harus dihilangkan asarnya, efeknya dihilangkan gitu loh. Zahirnya begitu. Maka dinilai oleh sebagian ulama hadis ini munkar. Ya, tetapi wallahu alam sebenarnya bisa dikompromikan ya Allah alam. Bisa dikompromikan walaupun hadis dhaif tapi tidak langsung disebut munkar karena secara makna sebenarnya hadis ini memiliki faedah juga yang tidak bertentangan kalau kita mau lebih detail lagi melihat karena tidak semua najis itu efek atau asar atau bekasnya bisa dihilangkan 100%, terutama dari segi warna. Kalau dari segi bau mungkin, ya enggak. Tapi kadang dari segi warna untuk sebagian pakaian nggak bisa dihilangkan.
Seperti yang tadi yang sebutkan, baju putih atau baju cerah. Ya. Antum kena dengan air got yang najis misalnya. Mungkin bisa dicuci, tapi asarnya itu tetap ada dari hitamnya atau buluknya gitu, buriknya kelihatan. Maka yang seperti ini kita terapkan hadis ini. Memang hadis ini dhaif secara sanad dan kata para ulama, hadis dhaif la yuhtajju bihi lil hukmi wal aqidah. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah untuk akidah dan juga hukum fikih. Namun sekarang kalau kita melihat hadis dhaif ini senada sebenarnya dengan kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan, hal yang sulit itu menghasilkan pemudahan, dan hadis ini walaupun dhaif tapi maknanya mempermudah kita ketika memang kita tidak ada jalan lain. Daripada kita mubazir membuang baju tersebut, maka lebih afdal kita anggap itu suci karena memang kita tidak mampu untuk menghilangkan 100%. Paham ya sampai sini insyaallah ya? Baik, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Kita cukup insyaallah materi sampai situ tuh. Ada pertanyaan sepertinya. Tafadhol ya Dimas. Silakan Pak, tafadhol. Dari dua hadis awal ini tadi yang terkait pencucian baju, berarti salah satu syarat atau bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya salah satu syarat untuk baju itu bisa dipakai kembali dari atau terbebas dari najis tidak harus kering ya, tapi ya, tidak harus kering, tidak harus nunggu kering. Yang penting dia udah dibersihkan dan dihilangkan asarnya kalau bisa. Ya, baik. Baik, pada pertanyaan yang pertama, amalan apa saja yang harus kita tempuh supaya menjadikan hati selalu tunduk terhadap perintah dan larangan Allah? Di antaranya yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi hamba yang mustaqim, yang lurus, taat pada Allah dan Rasulnya. Di antara doa-doanya tentu ihdinas siratal mustaqim. Di antara doanya juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di antara doanya juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dan lain-lainnya dari doa-doa. Itu yang pertama. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Dengan orang-orang yang mencontohkan kepada kita tunduk pada Allah dan Rasulnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh." Bagaimana bisa antum itu kufur padahal kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Satu, bagaimana kalian bisa kufur padahal satu, kalian diperdengarkan ayat-ayat Allah. Dua, wa fikum rasuluh, di antara kalian ada Rasulullah SAW. Dua kunci ini yang membuat kita itu bisa istiqamah dan bisa ikut-ikutan tunduk pada perintah dan larangan Allah. Sebelumnya yang pertama tadi apa? Doa. Kemudian yang kedua yaitu yang tadi surat Ali Imran ayat berapa Anda tidak ingat nomornya. Wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Ya. Kalian diperdengarkan ayat-ayat Allah. Ini kunci 2A. Artinya majelis ilmu dan sering mendengar kajian, sering mendengar ayat-ayat Allah tafsirannya, sering mendengar hadis-hadis. Dan ini pendengaran dan pembacaan, penglihatan, baca itu berpengaruh pada hati juga. Jadi sering duduk di majelis ilmu, dengar kajian, sering dengar kajian. Waktu digunakan untuk banyak-banyak menuntut ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kita insyaallah. Antum tutla 'alaikum ayatullah. Bagaimana antum bisa kufur kalau antum itu diperdengarkan terus ayat Allah? Wa fikum rasuluh, 2B, dan di antara kalian ada Rasulullah. Yaitu kalau sekarang di antara kalian ada seorang alim atau kalian berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang berilmu dan soleh. Itu akan menginspirasi kita untuk betul-betul taat dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Konsekuensinya juga adalah jauhilah pergaulan orang-orang yang fasik.
atau orang-orang yang lahin, yaitu yang lalai. Karena as-sahibu sahib, as-sahibu sahibun, teman itu menarik, teman itu geret gitu loh. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan keagamaan sahabat terdekatnya. Ya. Begitu. Jadi hati kita itu tergantung dengan environment yang kita serap. Dan juga tergantung dengan sebelumnya, tergantung dengan taufik Allah. Dan Allah akan memberi taufik bagi orang yang memintanya. Dan yang kedua, environment, yaitu lingkungan. Antum menyerap lingkungan ini bagaimana? Menyerap ilmu ini dari siapa? Itu akan berpengaruh terhadap ketundukan hati antum. Baik, yang kedua, lupa terhadap sebagian hafalan apakah dosa? Ada beberapa kemungkinan seseorang lupa terhadap sebagian hafalan. Ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan yang bukan merupakan dosa dan ada kemungkinan yang merupakan dosa. Kemungkinan yang bukan merupakan dosa di antaranya adalah kemungkinan yang bersifat tabi'i. Orang ini memang Allah Ta'ala takdirkan cepat lupa secara natural. Zakirahnya itu belum begitu siap gitu loh. Anda nggak mengatakan zakirahnya lemah ya, tapi zakirah itu apa ya? Memori itu belum begitu siap. Itu tidak dosa. Tapi dia wajib untuk berusaha mengulang, murajaah. Itu pertama. Itu tidak dosa insyaallah. Atau yang kedua, dia memiliki asghal dan kesibukan-kesibukan serta afkar, pikiran-pikiran yang memang ribet, complicated. Sehingga dan dia belum bisa merajut semua itu dan menata dengan baik, maka ini juga tidak berdosa mudah-mudahan insyaallah. Diberi uzur karena kesulitan yang dia hadapi dari pikiran. Ya. Begitu. Ini insyaallah mudah-mudahan tidak dosa. Karena apa? Karena memang zakirah yang pertama karena natural. Zakirah memorinya itu belum terbiasa menghafal, maka dimaafkan. Namun dia harus berusaha untuk memperbaiki hafalannya. Atau yang ketiga, kesalahan metode dalam menghafal sebelumnya. Kesalahan metode dalam menghafal. Di antaranya dia belum terbiasa menghafal tapi dia langsung banyak-banyak hafalan. Ini enggak cocok. Atau dia belum punya basic hafalan yang baik namun kemudian ikut daurah atau ikut program tahfidz selama 2 bulan 30 juz. Itu ada tuh kayak gitu. Banyak yang mengira bahwa saya dengan waktu singkat 2 bulan atau 3 bulan hafal 30 juz di pesantren ini itu akan menjadi hafiz yang baik. Tidak. Afwan. Tidak. Ada beberapa orang yang sudah hafal 30 juz karena ikut pesantren seperti ini 2 bulan 3 bulan, qadarullah selesai dari situ, hilang khalas. Karena kesalahan metode. Yang seperti ini apakah dosa? Tidak, semoga tidak dosa insyaallah. Tapi tetap wajib bagi dia untuk mengembalikan memori yang nikmat itu semampu dia. Apa yang Al-Quran dengan ringkas itu bukanlah suatu pencapaian sebenarnya. Karena intinya dari hafalan itu tadabbur, qiraah, tadabbur dan amal. Jadi jangan kita itu mentargetkan secepatnya gitu. Ya, Al-Quran itu bukan buat cepet-cepetan ya, Pak. Ya. Oke. Ada juga lupa terhadap sebagian hafalan yang merupakan dosa. Yang pertama dia lupa karena maksiat. Itu bisa. Karena maksiat yang membuatnya lalai dan kebanyakan dari orang normal dalam menghafal dia lupa sebabnya maksiat. Kebanyakan begitu. Apakah dosa? Dosa ketika dia tidak murajaah. Dosa. Loh, hafal Al-Quran loh nih, ya dosa. Kalau dia enggak murajaah. Karena apa? Karena dengan dia tidak murajaah dan maksiat masih berjalan, itu tanda-tanda dia kufur nikmat.
hafal ayat Al-Quran itu nikmat yang agung, dan Al-Quran bisa menjadi syafaat di hari kiamat. Ya, sehingga kalau dia melepasnya, maka dia seperti melepas kenikmatan Allah yang sangat agung, dan itu kufur nikmat. Maka itu menjadi dosa. Ya, kalau lupa-lupa yang sifat tabi'i, jarang-jarang, atau karena pikiran kalut, maka ini semoga dimaafkan. Tapi kalau lupa karena waktunya sudah panjang, ia punya kesibukan, tapi Allah lebih tahu tentang dirinya, dan dia tahu tentang dirinya bahwasanya dirinya punya apa? Punya waktu untuk murojaah. Namun kok nggak dipakai, maka dia dikhawatirkan kufur nikmat, dosa karena kufur nikmat. Sengaja melupakan itu semua. Tetapi ikhwah, seseorang dibebani sesuai kemampuan dia. Kadang-kadang kita punya hafalan banyak, tapi ternyata kita belum kuat untuk apa? Untuk hifdznya, untuk menjaganya. Misal, kita punya hafalan 10 juz. Qadarullah itu waktu masih bujang misalnya. Setelah udah menikah, asghal, kesibukan, nafkah, hubungan antar manusia dan seterusnya membuat kita itu agak berkurang untuk murajaah karena memang waktu-waktu itu begitu sempit. Maka ini semoga Allah maafkan. Karena itulah sebenarnya kejadian sekarang ya kawan. Kalau kita nggak bisa konsentrasi, kita kadang susah untuk konsentrasi karena banyaknya asghal, yaitu kesibukan. Dan pikiran bayar ini bayar itu. Ya, tetapi tetap wajib atas kita untuk berusaha untuk menjaga hafalan kita. Wajib. Hanya saja kadar usaha kita itu masing-masing beda. Dan juga kemampuan beda. Dan hasil juga akan beda. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada hafalan-hafalan kita. Karena miskin, kita ini kalau udah punya hafal sekian-sekian, ternyata disia-siakan, itu miskin. Akan menjadi hujah nanti di akhirat yang buruk. Gak usah nanya-nanya terus. Gak apa-apa sini. Tapi udah gak usah, jangan. Lama pulang soalnya. Ustaz, bagaimana dengan muntahan bayi? Apakah dihukumi sama dengan air kencing? Tidak. Kecuali muntahnya di bagian saluran kencing. Kalau dari mulut enggak. Apa bisa muntah dari situ? Nggak bisa, ya udah. Dan perlakuannya juga sama perlakuannya. Omelin aja tuh bayi. Ya. Enggak, muntah itu tidak najis, ya. Apalagi muntah bayi, apalagi baru makan. Ya, keluar cairannya seperti persis yang dia makan. Keluar susu ibunya persis seperti tadi dia hisap. Maka ini tidak najis. Tidak najis. Yang jelek itu muntahan antum. Udah gede, keluar ikan bawal, itu nggak enak. Kalau bayi kan keluar kan lucu gitu kan, imut gitu keluarnya. Kalau antum kan ngeselin, ya. Keluar ikan bawal, jengkol, baunya mistis gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya, sah atau tidak salat orang yang bertato? Penjelasannya dalil dalam Al-Quran. Tidak ada dalil masalah sah atau tidaknya salat orang yang bertato. Karena yang ada dalilnya adalah laknat untuk al-wasim dan al-wasimah. Laki atau perempuan yang bertato itu dilaknat, kena laknat. Tapi kena laknat itu tidak melazimkan tidak sahnya salatnya. Tato itu pertama tidak najis. Itu pertama, jelas itu. Dan yang kedua, nas-nas berkaitan dengan tato itu tidak pernah membahas tentang sah atau tidaknya salat, hanya membahas tentang laknat dan dosa terhadapnya. Maka nggak masalah. Bukan nggak masalah bertato, bukan. Nggak masalah. Orang bertato tetap wajib salat. Dan dia sah salatnya dan berdosa dengan tatonya jika memang dia belum bertobat. Begitu, wallahu a'lam. Hukum datang ke undangan walimatus safar atau acara sebelum berangkat haji bagaimana Ustaz? Kalau misalnya memang dia mengundang antum untuk makan walimatus safar, maka hadiri selama di sana tidak ada kemungkaran atau tidak menimbulkan fitnah. Hadiri. Kalau antum gak hadir ternyata menimbulkan fitnah, maka lebih afdal hadiri. Urusan kemungkarannya itu urusan dia, namun karena jangan sampai ada fitnah terkait sama antum. Gitu aja. Ya. Hadiri bagian makan-makannya boleh. Iya, nggak apa-apa, insyaallah. Ya. Jadi mungkin orang itu pengen bersyukur. Ya, walaupun sebaiknya agak berhati-hati dalam masalah
ini mengundang orang-orang karena pengen haji atau umrah. Ya, ada sebagian orang baru pengen umrah bukan haji, baru umrah doang. Udah gitu paketnya yang dipakai ekonomis pula, tapi ngundang orang-orang. Ngundangnya lebih mahal daripada umrohnya. Jadi ini sebagian orang tuh gengsinya tuh lebih mahal daripada ibadahnya kadang-kadang. Ya. Jangan bercanda, antum udah tidur tadi bercanda sekarang. Ya. Siapa namanya Alfi? Siapa namanya tadi? Hah? Hikayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hikmah dari dua cara yang berbeda dari membersihkan najis bayi laki-laki dan bayi perempuan? Secara zat sama najisnya air kencing, tetapi berbeda cara membersihkannya. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan itu dalam beberapa kitabnya mengenai hikmah perbedaan antara ini. Dan itu hikmah ini ijtihad sifatnya. Ya, diantaranya kalau kencing bayi laki-laki itu kan sifatnya nembak. Ya, kalau bayi perempuan kencingnya sifatnya apa sih? Non nembak. Enggak. Geser sifatnya. Ya, maksudnya nembak di sini adalah laki-laki itu satu arah gitu, gitu kan? Apa ya? Salurnya gitu loh. Kalau perempuan kan, apalagi bayi laki-laki kan enggak, dia merembes apa ya? Coba bawa bayi antum ke sini biar kita tahu. Tapi itu di zaman Nabi SAW dan di zaman dulu kan memang tidak ada pampers ya. Tidak ada pampers, pakai bedong dan misalnya, ya kan? Ya itu. Hikmahnya seperti itu. Walaupun ini sifatnya ijtihad, artinya Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis hikmahnya. Tapi Ibnu Qayyim dan sebagian ulama mencari tahu apa hikmahnya. Dan ini menjadikan apa? Ketika ulama itu berijtihad hikmahnya apa? Itu bukan berarti kebenaran absolut, karena bisa jadi dibantah gitu loh. Misalnya tadi apa? Kalau bayi laki-laki kan sifatnya menembak gitu apa? Ngocor gitu ya. Kalau perempuan berlinang gitu, merembes gitu. Tapi itu sebenarnya kalau dipikirin ya nggak semuanya juga. Apalagi bayi sekarang kan pakai celana gitu loh. Itu. Dan juga ada lain karena bayi laki-laki itu ya laki-laki itu lebih lincah daripada bayi perempuan. Ya sehingga cukuplah dan seterusnya dari hal-hal seperti ini sebenarnya ini ijtihad. Walaupun bagus tetapi tidak kita ketahui hikmahnya pun tidak masalah. Karena hikmah-hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan lainnya ini tidak mengubah dan menggeser sedikit pun dari hukum. Begitu loh. Ya, jadi tidak masalah. Seperti itu tadi. Allahu a'lam. Anda pikir udah selesai mungkin pertanyaannya, insyaallah. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu lagi nanti pada 2 pekan lagi kita ketemu karena pekan depan sepertinya insyaallah pekan pertama kalau masalah Anda akan isi kajian di Depok. Ya, kita ketemu lagi pada 2 pekan berikutnya biidznillah taala. Jazakumullahu khairal jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.